Shalom, selamat pagi para siswa yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan mendalami materi kita, yaitu sengsara dan wafat Yesus. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita mengawali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan penyertaan-Mu hingga saat ini. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan mempelajari materi sengsara dan wafat Kristus di kayu salib. Kiranya materi yang disampaikan dapat berguna bagi siswa-siswi kami untuk memahami misteri sengsara dan wafat-Mu di kayu salib. Ya Bapa, doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para siswa sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menghayati makna sengsara dan wafat Yesus sebagai tanda kasih-Nya kepada manusia. Yang kedua, peserta didik mampu menghayati pengorbanan Yesus sehingga dapat meneladaninya. Yang ketiga, peserta didik mampu meneladaninya dalam perilaku hidup sehari-hari dengan berani berkurban bagi orang lain. Tiga tujuan pembelajaran ini hendaknya mampu dipenuhi oleh para peserta didik. Bertolak belakang dari mereka yang penuh dengan sukacita yang menerima pewartaan Yesus, ternyata ada golongan atau kelompok tertentu yang menolak pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah. Kelompok atau mereka yang menolak pewartaan Yesus biasanya kelompok yang takut kehilangan simpati dan kepercayaan dari masyarakat. Kelompok ini terus-menerus mencari cara yang paling tepat untuk dapat menyalahkan Yesus dengan cara memutarbalikkan berbagai peristiwa yang ada. Dengan memutarbalikkan fakta yang ada, mereka berhasil menghasut pemimpin beserta rakyat untuk menangkap dan menghukum Yesus. Tuduhan yang mereka tujukan kepada Yesus langsung dipercayakan oleh para pemimpin yang pada saat itu sedang berkuasa. Oleh karenanya, Yesus pun mengalami sengsara dan bahkan sampai wafat di kayu salib. Berikut kita akan melihat kelompok orang yang menerima pewartaan Yesus. Pertama, orang miskin dan sederhana. Kedua, para pendosa yang mau bertobat. Ketiga, orang-orang sakit yang disembuhkan oleh Yesus. Keempat, kaum wanita dan anak-anak. Mari kita lihat satu persatu dari keempat golongan yang menerima pewartaan Yesus. Orang miskin dan sederhana. Karena mereka inilah yang merasakan secara langsung pewartaan Yesus, baik melalui kata-kata maupun melalui mukjizat yang Yesus lakukan. Kedua, para pendosa yang mau bertobat, karena Yesus berkenan datang dan bergaul dengan mereka. Mereka dalam artian mendapat perhatian dari Yesus. Yang ketiga, orang-orang sakit yang disembuhkan Yesus. Karena orang-orang inilah yang secara langsung merasakan kebahagiaan dan kegembiraan atas pewartaan Yesus, terlebih dengan mukjizat penyembuhan yang dilakukannya. Yang keempat, kaum wanita dan anak-anak. Karena Yesus berkenan hadir, peduli,
dan meninggikan derajat mereka. Sekarang kita akan melihat kelompok yang menolak pewartaan Yesus. Kelompok pertama, para imam dan ahli Taurat. Kelompok yang kedua, yang berikutnya, orang-orang Farisi. Kelompok yang berikutnya, para penguasa. Kelompok yang berikutnya, orang-orang kaya dan mapan. Mari, para siswa sekalian, kita melihat satu persatu bagian kelompok yang menolak pewartaan Yesus. Yang pertama, para imam dan ahli Taurat. Karena mereka merasa kehilangan wibawa dan mulai berkurang pengikutnya, sehingga mereka merasa semakin terancam dengan kehadiran Yesus. Orang-orang Farisi, karena kehadiran Yesus dianggap akan merusak tatanan hidup sosial dan kemasyarakatan mereka yang sudah mapan. Yang ketiga, para penguasa, karena Yesus sering mengecam mereka sehingga mereka merasa kedudukan, kehormatan, dan kekuasaan terancam dengan kehadiran Yesus. Yang keempat, orang-orang kaya dan mapan. Karena kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus menuntut keberanian untuk meninggalkan segala-galanya, termasuk meninggalkan harta benda, kekayaan, dan kemapanan hidup. Meskipun mengalami berbagai penolakan, Yesus tetap dengan setia mewartakan kabar sukacita kerajaan Allah kepada setiap orang atau kepada banyak orang. Para siswa sekalian, mari kita melihat beberapa poin penting dari materi yang disajikan. Poin pertama, penderitaan yang dialami oleh Yesus merupakan konsekuensi dari tugas perutusannya untuk melaksanakan kehendak Bapa dan mewartakan dan menegakkan kerajaan Allah. Yang berikutnya, Yesus bertanggung jawab dan rela berkorban tanpa pamrih sampai ia mati, menyerahkan dirinya kepada kehendak Bapa. Yang berikutnya, Yesus tabah dalam menghadapi penderitaan dan berserah diri kepada kehendak Bapanya. Yang berikutnya, Yesus tidak bersikap egois dengan hanya memikirkan penderitaan yang dia alami. Dia tetap mewartakan kabar sukacita kepada mereka yang membutuhkan, walaupun dia sendiri sedang mengalami penderitaan, seperti peristiwa Yesus menghibur perempuan yang menangisinya. Yang berikutnya, ketika berada di atas kayu salib, Yesus tidak menghujat ataupun menyumpahi orang-orang yang telah menyalibkan dia, tetapi justru sebaliknya, Yesus memberikan pengampunan kepada mereka. Demikian para siswa sekalian, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, mari kita menundukkan kepala, kita mohon berkat Tuhan atas materi yang telah kita terima. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas materi yang sudah disajikan. Kiranya materi yang sudah dipaparkan dapat dengan mudah dipahami dan dengan mudah diterima serta diterapkan oleh siswa-siswi kami dimanapun mereka berada dalam mendidik mental mereka serta sikap mereka. Ya Bapa, doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.
Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.